Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dea Salsa Isadora, mahasiswi dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi D3 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekuritas dilutif dan perhitungan EPS. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sekuritas dilutif dan earnings per share, lalu ada jenis surat berharga, macam-macam sekuritas dilutif, dan juga perhitungan earnings per share. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang masih bingung dan bertanya-tanya, apa sih sekuritas dilutif itu? Nah, jadi sekuritas dilutif sesuai dengan istilah dilutif yang berarti penurunan. Dan sekuritas dilutif itu merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau biasa disebut terdilusi. Lalu ada beberapa jenis surat berharga yang dapat dikonversikan. Yang pertama yaitu obligasi, yang kedua yaitu saham preferen, dan yang ketiga yaitu waran, opsi, dan hak atas saham. Ada macam-macam sekuritas dilutif. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut itu memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan atau biasa disebut underlying stock, yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berlaku dalam periode tertentu. Nah, opsi saham ini terbagi atas 2 jenis, yaitu opsi beli dan opsi jual. Nah, yang kedua yaitu waran saham. Waran saham itu merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Nah, perbedaan utama waran saham dengan opsi saham adalah pihak yang mengeluarkannya dan jenisnya. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor. Lalu yang ketiga yaitu obligasi konversi. Obligasi konversi itu merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengonversikannya menjadi saham biasa perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan. Biasanya rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tertentu. Lalu yang keempat itu ada saham preferen, merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Seringkali juga saham preferen memiliki fitur konversi yang dapat diubah menjadi saham biasa. Lalu yang kelima yaitu kompensasi berbasis saham. Kompensasi berbasis saham itu merupakan imbalan yang diberikan perusahaan pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut itu berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Baik, untuk perhitungan EPS itu pendapatan bersih dikurang dividen saham prioritas dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Pada materi ini saya mengambil satu contoh kasus dari PT GoTo Gojek Tokopedia. Nah, isu sekuritas dilutif pada PT GoTo Gojek Tokopedia berkaitan erat dengan kebijakan penerbitan saham baru seperti penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, serta pelaksanaan program opsi saham untuk karyawan dan manajemen. Aksi korporasi tersebut secara otomatis menambah jumlah saham beredar, sehingga berpotensi mendilusi atau mengurangi porsi kepemilikan dan laba per saham. Pemegang saham existing ada beberapa konteks dan manajemen dampak dilutif saham GoTo. Yang pertama yaitu penerbitan saham baru atau private placement. Pada sejarah aksi korporasinya, GoTo pernah menerbitkan saham baru hingga maksimum 10% dari modal di store. Penerbitan ini memunculkan efek dilusi maksimum sekitar 9,9% bagi porsi kepemilikan pemegang saham sebelumnya. Lalu yang kedua, GoTo mengadakan program opsi saham karyawan. GoTo mengelola program kompensasi karyawan dan konsultan melalui wadah GoTo People Livers
fund, penerbitan saham baru atau pengalihan saham treasury dari GPF kepada manajemen dan karyawan, seperti yang sering dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, ini berpotensi bersifat dilutif. Lalu yang ketiga yaitu strategi mitigasi dilusi manajemen. Manajemen GoTo menggunakan aksi korporasi seperti pembelian kembali saham atau share buyback guna menyeimbangkan struktur permodalan. Misalnya, perseroan memiliki agenda buyback dengan nilai mencapai 3,5 triliun. Saham hasil buyback tersebut dialokasikan untuk program kepemilikan saham, sehingga tidak selalu menerbitkan saham baru dari nol yang dapat memperberat efek dilusi. Dalam perkembangan kinerja fundamentalnya, GoTo secara bertahap berhasil membalikan kerugian dengan mencatatkan laba bersih dan EBITDA positif, seperti laba kuartalan yang dicapai pada awal tahun. Namun, tekanan likuiditas di pasar sempat membekukan status saham GoTo di level 50 perak.